Selamat datang di channel kami, Tim Kabar Online. Kata dapat bersifat fakultatif, sehingga dalam hal ini karena Mahkamah telah memeriksa perkara 29, 51, dan 55, maka posisi kasus perkara nomor 90 dan perkara 91 sudah jelas, sehingga Mahkamah dapat langsung memutus perkara aku. Dari kelima perkara aku, saya merasakan adanya kosmologi negatif. Saya ulangi, merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara aku yang perlu saya sampaikan, karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun, dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Saya ulangi, serta bebas dari intervensi politik manapun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan. Yang pertama, keganjilan dan keanehan pada penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Berdasarkan catatan administrasi pada Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, proses persidangan kelima perkara aku tertera di bawah ini. Saya petakan hal tersebut. Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan pasca persidangan perbaikan permohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 bulan, yakni untuk perkara nomor 29, dan 1 bulan pada perkara nomor 51 dan perkara 55. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, namun penundaan perkara aku berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri. Justice delay, justice deny. Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan DPR dan pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara pengujian undang-undang. Keanehan kedua atau keganjilan yang kedua, pembahasan dalam rapat perusahaan hakim. Pada saat rapat perusahaan hakim yang diadakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, terkait pengambilan putusan terhadap beberapa perkara, yaitu perkara 29, perkara 51, dan perkara nomor 55, ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh wakil ketua. Dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir. Wakil ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan, konflik of interest. Disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana kerabat ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden 2024 sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh salah satu partai politik, sehingga ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara aku. Pada akhirnya ketiga perkara aku, yaitu perkara nomor 29, perkara 251, dan perkara 55 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan aku meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada perkara nomor 90 dan perkara nomor 91 dengan isu konstitusional yang relatif sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara aku
dan khusus untuk perkara 90 diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, ketua menyampaikan bahwa ketidakhadiran pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada perkara nomor 29, 51, dan 55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi perkara 90 dan perkara 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023. Meskipun pada akhirnya pada hari Sabtu 30 September 2023 pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara akuo. Hal-hal inilah yang menurut saya aneh dan tidak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawan seorang hakim konstitusi. Di sisi lain, saat memutus perkara nomor 90, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih elected official, misalnya berpengalaman sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. Sebanyak 2 orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait dengan pertimbangannya, yaitu terbatas berpengalaman sebagai gubernur yang kriterianya diserahkan pada pembentuk undang-undang. 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion dengan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sebanyak 2 orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusional norma, tapi merupakan open legal policy. Dan sebanyak 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion, yaitu permohonan dinyatakan gugur. Inilah pendapat saya. 3. Keanehan dan keganjilan itu adalah perkara nomor 90 dan perkara nomor 291 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Perkara nomor 91 dan perkara nomor 90 dan 91, saya ulangi, diajukan oleh pemohon yang berbeda, namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum perkara pemohon 91 dan 90 dan 91 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui surat bertanggal 26 September 2023 perihal permohonan pencabutan perkara nomor 91 mengenai permohonan uji materi 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 45.